cita-cita revolusi. Bisa jadi banyak di antara kita yang meragukan bahwa revolusi Indonesia itu bisa terwujud. Ya, tentu itu sangat-sangatlah wajar. Melihat fakta dan kenyataan kondisi negara kita, baik dari sosial, ekonomi, politik, terutama dalam hal beragama. Orang banyak mengatakan kita sedang carut marut. Mungkin itu yang diprediksi oleh para leluhur sebagai zaman goro-goro. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi bangsa pemimpin dunia? Dengan logika atau akal sehat apapun, itu mustahil dan mustahil terwujud. Begitulah cara pandang yang kita miliki sekarang. Satu-satunya manusia yang meyakini itu terwujud hanya baru satu orang, yaitu Juan Siregar. Ya, wajar, karena dia yang menulis. Pertanyaannya, kenapa dia bisa yakin? Bahkan sebelumnya, kenapa dia bisa menulis? Dia bisa menulis saja adalah sebuah mustahil dan mustahilan. Bukan ahli agama, bukan ahli filsafat, psikologi, sejarah, ekonomi. Tapi bagaimana dia menyempurnakan semua ilmu-ilmu tentang itu? Bisa jadi detik ini juga semua kita bisa sadar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya, Juan Siregar, telah menjalani hidup dalam kemustahilan itu sejak 22 Februari 98, di mana pada saat itu beberapa kali setiap akhir doa tahajud bisa berdialog dengan almarhumah ibunda. Dan isi dialog itu berkaitan dengan bagaimana membangun bangsa. Satu bukti dari dialog membangun bangsa adalah kalimat yang dituliskan sebagai niat hidup atau cita-cita, yaitu pengantar jenazah Juan Siregar ke liang kubur adalah para jenderal, gubernur, ulama, menteri, kiai, dan semua masyarakat berduyun-duyun mengiringinya. Bagaimana mungkin ibunda yang belum lulus SD bisa bercerita tentang menteri, jenderal, ulama, gubernur, dan semuanya? Berarti lawan dialog di masa-masa akhir tahajud itu bukanlah ibunda, tetapi Maha Kuasa Allah yang menjadikan itu bisa terjadi. Dan secara ilmiah, setelah saya mempelajari ilmu-ilmu tentang roh, ilmu tentang rahasia iman, dan segala-galanya tentang filsafat psikologi, saya mengerti sebenarnya dialog-dialog itu dengan siapa dan bagaimana agar dialog yang sama bisa terjadi kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali. Setelah 10 tahun menjalankan cita-cita yang ditulis, Allah kembali menabur petunjuk lewat mimpi melihat tulisan rahasia iman. Dan tulisan rahasia iman itulah yang dijadikan judul buku hingga bisa menulis 16 buku selama kurang lebih 6 tahun. Itu semua tentu adalah kemustahilan dan kemustahilan. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya menjalaninya selama 6 tahun menulis buku hingga menyempurnakan teori ilmu-ilmu barat, bahkan agama. Apakah saya pribadi yang berkehendak? Atau taburan petunjuk maha tiada tara dari sisi Allah? Jadi, kalau taburan Allah bisa membimbing perjalanan hidup seorang pribadi, apakah Allah membeda-bedakan kita seluruh bangsa Indonesia? Tidakkah Allah bisa membimbing setiap pribadi kita? Tidakkah Allah bisa membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa pemimpin dunia? Mungkin begitulah kehendak Allah mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa pemimpin dunia. Dan saya yakin seluruh pemirsa juga ingin hidup dibimbing Allah seperti yang telah Juan Siregar alami selama 20 tahun lebih. So, mohon sebarluaskan video ini agar sampai kepada beliau-beliau para agamawan, pemerintah, ilmuwan, agar kelak mereka bisa sampaikan kepada kita seluruh anak-anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.